Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Emang boleh komedi satir kemudian roasting seperti itu? Boleh. Kalau Panji berani mengeluarkan statement-statement seperti itu dan banyak orang disindir, harusnya Panji punya bukti dong. Di Pragiwaksono, dia nggak lagi ngeritik. Dia adalah orang yang cukup cerdas memanfaatkan peluang. Men, pokoknya kalian mesti lihat deh videonya Gibran ngerespon roastingan Panji di acara mensreanya. Halo guys, dan kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Dan kali ini ada berita yang lagi panas guys. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Panji Pragiwaksono guys. Komika senior ini kembali jadi sorotan gara-gara materi stand up-nya nyenggol Gibran guys. Nah, ini potongan videonya di mana-mana guys, dan di TikTok, di Instagram. Nah, ini netizen Indonesia langsung terbelah dua guys. Ada kubu yang bilang ini hiburan cerdas dan kritik, tapi juga ada kubu yang merasa ini kelewatan guys, kayak Tompi contohnya guys. Nah, di video ini gue nggak bakal miak siapa-siapa guys. Gue cuma mau ngajak kalian buat ngeliat sekreatif dan sebarbar apa reaksi netizen plus 62 ini guys. Yuk, siapin popcorn kalian, siapin jajan kalian, apapun kalian, kita tonton ini guys, yuk. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya. Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya kayak orang ngantuk kan dia ya. Menurut keyakinan saya. Banyak yang bilang komedi itu seni. Tapi ketika menirukan bentuk wajah seseorang, apakah itu seni? Menurut saya, itu bukan lagi seni, tapi ejekan. Dan yang menjadi bahan tertawaan adalah wakil presiden kita, yaitu Mas Gibran. Gimana pendapat kalian? Apakah Panji itu lucu? Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI, juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya. Baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling. Lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya. Kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka. Karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan termasuk koreksi secara terbuka. Apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren.
Orang kayak kita udah berpikir kalau berkomedi, kalau yang iramanya masih gibah, konteksnya masih mengejas orang tuh kita udah mundur. Karena kita lebih pengen berkomedi itu memberi pendewasaan sama penonton. Ketawa lu ketawa ikhlas. Lur, Gibran lur, baru-baru ini lur, dihujat lur oleh Pandji Pragiwaksono lur. Pandji Sulit lur namanya lur. Kita sebut saja Pandji Gundul lur. Pandji Gundul ini adalah seorang stand up komedian yang senior lur. Tak hanya itu lur, Pandji Gundul ini juga berpengalaman lur di bidang politik lur. Bagaimana tidak lur, Pandji Gundul ini adalah mantan juru bicaranya Bapak Anies Baswedan lur, Gubernur DKI Jakarta lur. Pada saat itu lur, ceritanya anak abah lur, Pandji ini lur. Pandji Pragiwaksono ini lur menghujat wakil presiden lur. Kira-kira lur, Pandji Gundul ini apakah bakal terkena pasal 218 lur tentang penghujatan atau pelecehan seorang diri presiden dan wakil presiden lur. Kira-kira apakah bakal terkena lur? Coba lur, tanggapan sampean bagaimana lur? Coba lur, ketik di kolom komentar. Pandji Pragiwaksono, dia nggak lagi ngeritik, dia adalah orang yang cukup cerdas memanfaatkan peluang untuk bisa dijadikan cuan, duit ya. Dia mengakomodir emosional dari orang-orang yang kemarin jagoannya kalah. Dibalut stand up komedi, dia keluarkan hinaan-hinaan melalui candaan-candaannya. Seakan-akan ini mewakili perasaan mereka. Mereka merasa terpuaskan dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Pandji. Dan akhirnya sang Pandji pun mendapatkan uang-uang itu, cuan-cuan itu dari jualan tiketnya. Jualan rumah DP 0% udah kagak laku bang, mantep. Aman ya buat lulu pada yang ngomongin mensreanya Pandji di Netflix, terus ngomong nggak lucu lah, kok ngomong kasar lah, kok nyinggung sana nyinggung sini. Udah deh, urusin aja dulu Netflix lu yang masih bajakan. Emang boleh komedi satir kemudian roasting seperti itu? Boleh banget dan sah saja. Tetapi yang jadi masalah adalah harus ada kejujuran gitu. Jangan sok paling netral, pura-pura netral sebenarnya berafiliasi ke politik tertentu gitu. Jadi kan seolah-olah kayak bunglon gitu. Sebenarnya ini adalah propaganda tetapi dibungkus dengan komedi gitu. Tetapi ini adalah sebuah strategi yang cerdas sekaligus culas. Karena memang propaganda itu dimulai dari hari ini untuk menyasar segmen Gen Z usia 16-17 yang 2029 mulai voting, mulai memiliki hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Karena Gen Z kalau propagandanya dalam bentuk-bentuk yang serius, politik atau apa gitu nggak masuk di otak mereka. Tetapi kalau hal-hal seperti gini, komedi, stand up itu masuk banget. Jadi kode-kode negatif itu mulai dimasukkan ke calon tertentu atau orang-orang yang memiliki potensi maju di 2029 termasuk Mas Gibran. Jadi sudah disematkan kode-kode negatif yang akan nancep di otak dan pikirannya Gen Z gitu. Tetapi tidak apa-apa, fan-fan saja. Tergantung ini strategi juga bagaimana Mas Gibran bisa membranding dirinya lebih bagus daripada yang digambarkan oleh si Pandji ini. Bagaimana dia bisa mencitrakan dirinya lebih baik daripada branding-branding yang disematkan oleh Pandji ini, ngantukan, tidak macam-macam lah dengan segala keburukannya. Jadi ini adalah strategi yang worth it banget untuk menarik Gen Z di 2029. Tetapi ini agak culas dikit, tetapi tidak apa-apa. Politik adalah segala cara untuk memenangkan pertarungan gitu. Tidak apa-apa, yang penting ada kejujuran gitu. Men, pokoknya kalian mesti lihat deh videonya Gibran ngerespon roastingan Pandji di acara mensreanya. Jadi di awal videonya itu Gibran nulis tuh kata halus. Nah itu menurut gue Gibran tuh pengen ngomong nih ke si Pandji, ini loh Ji, sindiran halus buat lu. Nah setelah itu kan Gibran melakukan kegiatan seperti biasanya sambil lagunya tuh lagu si Pandji yang Melayu itu loh. Nah dari situ menurut gue Gibran tuh pengen ngomong gini, oke Ji, kritikan lu udah gue terima, roastingan lu juga udah gue dengerin, tapi itu nggak bikin gue terganggu sama sekali, kerjaan gue juga nggak terganggu, posisi gue juga nggak terancam, gue sih santai aja, gue juga woles-woles aja, bahkan gue ngehargain karya-karya lu, dan menurut gue lu tuh lebih berbakat jadi penyanyi rap deh. Nggak, dengan Gibran bikin video nyeleneh seperti ini justru fokus netizen tuh bakal beralih ke kontennya Gibran dibanding ke konten-kontennya Pandji yang ada di acaranya mensrea. Keren banget sih menurut gue, politikus banget ini Gibran, kawakan menurut gue dan nggak bisa diremehin. Kalau lu bisa lihat
mirip-mirip Pak Jokowi lah, tapi versi anak mudanya gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau Panji berani mengeluarkan statement-statement seperti itu dan banyak orang disindir, orang-orang papan atas dia sebut nama, harusnya Panji punya bukti dong. Iya. Kalau enggak dia bisa disuruh. Dan Panji itu bukan orang, Panji itu is very smart. Dan dia harusnya tahu batasannya di mana dia bisa bergerak. Nah, makanya gue pengen lihat aja seberapa punya bukti Panji untuk berani mengeluarkan sindiran-sindiran seperti itu. Menurut keyakinan saya, ini kalau udah nonton pasti tahu coach, karena dia ngomong aja di situ. Jadi dia bilang dia nanya sama Haris Azhar. Okay. Ya, gimana caranya biar bisa berkelit dari segala macam serangan-serangan hukum? Ya, dia bilang awali semua statement dengan menurut keyakinan saya, karena keyakinan orang itu tidak bisa diperkarakan, katanya gitu. Oh gitu. Jadi si Panji ngomong di semua beat dia, itu dia ngomong menurut keyakinan saya, gitu. Kan nggak bisa kayak begitu. Lu sebut nama lu sindir-sindir yang bener-bener bahaya banget lah. Iya. Cuman menurut gue ya, gini, gue udah nonton beberapa bulan lalu gue ketemu sama dia, terus gue bilang, Ji, kan gue emang suka nonton stand up comedy juga kan. Gue bilang, Ji, lo lihat udah nonton semua stand up Dave Chappelle belum? Karena gue tahu gue sama dia kan sama-sama suka Dave Chappelle ya. Dan kalau lo nonton Dave Chappelle, itu dia sebenarnya sekarang ya, Dave Chappelle sekarang itu lebih mirip kayak dia ceramah sebenarnya dibanding sama dia ngelawak gitu. Termasuk yang terakhir ini kan. Dia itu juga suka nyindir. Kalau Panji itu kan topiknya itu politik banget. Chappelle juga. Dave Chappelle juga gini. Gue gak pernah nonton Chappelle at all. Lu pernah nonton Chappelle? Gue sukanya cuman itu kan. Dave Chappelle saya coba nonton ya. Iya. Dasar ya Panji Pragiwaksono nih bikin ribet hidup satu Indonesia, tahu nggak? Jadi waktu tanggal 27 atau 28 Desember, waktu Mens Rea itu baru-baru masuk ke Netflix, aku tuh bikin VT ini. Dan aku tuh nggak nyangka kalau akan FYP dan kalian lihat isi komennya. Padahal kan di awal aku udah bilang, kalau kalian buzzer, kalau kalian tuh fans fanatiknya pemerintah, kalau kalian baperan, jangan ditonton. Nah, udah dibilangin jangan nonton, tapi kalian tantrum, ngomel-ngomel di kolom komen gue. Udah gitu yang bikin bingung adalah, kenapa semua itu dibilang anak abah? Ini anak ganja nggak ada nih yang disindir? Atau kayak gue yang golput juga nggak ada nih disindir? Gue nggak bangga loh dibilang anak abah, gue tersinggung, sumpah. Gue tuh anak orang tua gue, jangan sampai nih orang tua gue jadi tes DNA nih gara-gara kalian bilang anak-anak abah. Ini alasan aku kenapa nggak mau deket-deket sama orang yang bucin sama manusia. Entah bucin ke pasangan, entah bucin ke temen kek, entah bucin ke pemerintah kek. Kenapa? Karena mereka tuh jadinya tuh tiba-tiba buta dan tuli. Terus udah kayak gitu, ada yang komen, dia bilang katanya special show-nya itu kayak ngegibahin orang, kayak orang gak punya iman. Mohon maaf ya, kadar iman itu gak bisa ditakar hanya dengan nonton special show. Ya ibu dengerin ya, dan gue gak akan pernah mention nama lo di VT gue yang ini karena gue gak mau bikin lo terkenal. Terus ibu-ibu yang kedua, dia bilang Panji itu kan anak abah. Terus gitu pasti ada misi di balik special show-nya dia. Dan kata-kata terakhirnya dia itu yang bikin kesel adalah kamu harusnya cerdas baca arahnya Panji itu kemana. Saya kasih tahu ya ibu, saya itu tipikal orang yang gak mudah terpengaruh sekalipun sama keluarga saya. Jadi sebelum kampanye dan juga pemilu itu saya udah coba cari-cari. Karena apa? Karena saya sadar pengetahuan politik saya itu cetek. Jadi saya nyari tahu. Bukan saya orang yang malas baca dan bukan orang yang malas nyari tahu. Dan saya juga bukan tipikal orang yang ngomong, percuma presidennya siapa aja gak ngaruh. Enggak, saya gak tipe yang kayak gitu. Karena bagi saya siapapun presidennya itu berpengaruh di dalam hidup saya. Tipe yang ketiga agak paling unik. Udah gak mau nonton, tapi tantrum di kolom komen orang. Contoh, dia ngomong, gak sudi gue nonton. Terus kayak gitu dia ngomong, ngapain ditonton, isinya ngejelek-jelekin orang doang. Pertanyaan gue cuma satu sih, emang lo gak pernah ngejelek-jelekin orang? Yang ketiga adalah, dia bilang sampai mati pun gue gak mau nonton. Nih, buat yang gak mau nonton tapi ikutan tantrum, saran gue cuma satu sih. Lo gak usah tantrum kalau lo gak mau nonton, apalagi sampai di akun orang lo. Yang terakhir dan yang pasti adalah keputusan aku saat pemilu bukan karena FOMO atau males nyari tahu informasinya kayak dua temen aku yang ada di TikTok aku ini. Gara-gara buzzer mulai nyerang Panji Pragiwaksono, saya akhirnya penasaran dan memutuskan buat nonton Mens Rea dia di Netflix. Jujur aja saya sebenarnya tuh nggak terlalu ngefans sama jokes-jokesnya Panji. Saya tuh kayaknya lebih relate dengan jokes-jokesnya Arif Brata gitu. Dari bagaimana caranya dia menyampaikan kasus-kasus yang diangkat sebagai bahan candaan itu kayaknya lebih relate sama saya. Mungkin karena saya orang Sulawesi juga. Jadi karena itu juga setiap kali saya buka Netflix dan muncul fotonya Panji di situ, saya tuh nggak ngeklik Mens Rea-nya dia, saya malas gitu. Terus saya lihat iklan-iklannya di YouTube, iklan-iklannya di mana-mana, bahkan di channelnya Zawin Nur juga. Saya tuh nggak ada ketertarikan sama sekali buat peduli dengan apa yang dia bakal omongin. Karena saya bakal mikir, ini pasti jokes-jokes orang pintar lagi nih, terlalu kering, terlalu berat. Tapi justru karena ketika di sosmed sebelah, Panji ini mulai diserang oleh buzzer melalui cuitan-cuitan yang menggiring opini gitu, itu saya akhirnya
penasaran dan memutuskan buat nonton ada apa sih ini, dan bukannya malah terpengaruh, saya tuh justru menikmati jokes-jokesnya Panji ini. Nah di sini tuh sebenarnya skornya adalah buzzer 0, Panji 1. Karena apa? Buzzer-buzzer ini itu justru memancing orang-orang kayak saya yang sebenarnya tidak peduli dan tidak terlalu ngefans buat ngeklik dan akhirnya nonton sampai habis 2 jam itu. Terus karena saya perhatian juga dan usahanya buzzer-buzzer ini untuk menjatuhkan sosoknya Panji, saya nyatet tuh beberapa poin-poin yang mereka coba bilang di internet, dan di situ ada 2 hal yang saya garis bawahi. Pertama, bahwa jokesnya Panji ini tuh katanya itu berpotensi untuk menciptakan perpecahan. Terus kemudian yang kedua adalah komedi itu katanya harus mencerahkan, bukan malah mengolok-ngolok pemerintah. Lalu ketika menonton mensreanya Panji, saya itu mencatat bahwa sebenarnya apa yang dia coba sampaikan di panggung komedi itu adalah tips dan trik untuk memilih pemimpin. Bahwa kita itu sebenarnya tidak bijak ketika memilih pemimpin hanya berdasarkan satu kriteria saja. Misalnya, saya memilih dia karena dia rajin sholat. Panji itu ngambil analogi bahwa orang yang rajin masuk sekolah, yang nggak pernah bolos, itu rajin, bukan pintar. Itu 2 hal yang berbeda gitu kan. Itu katanya Panji tuh. Terus kemudian dia ngasih saran lagi bahwa kita nggak boleh memilih pemimpin itu hanya karena dia populer. Milih artis-artis yang kemarin joget-joget dan bikin kita pusing itu kan. Terus kemudian jangan memilih pemimpin hanya karena dia ngasih lu duit di serangan fajar aja. Karena kok ngambil 100-200 ribu itu, nanti dia bakal bikin kebijakan yang bikin kau rugi itu ya 10-2 kali lipat dari apa yang dia pernah kasih kau gitu kan. Dan semua itu coba disampaikan dengan bercandaan ala-ala komika gitu kan. Jadi coba aja kalian nonton kalau nggak percaya. Dan kayaknya semua penonton mensrea yang datang di panggung tersebut itu sebenarnya itu tahu bahwa apa yang disampaikan Panji itu sebenarnya bercandaan gitu loh. Tetapi karena netizen itu mulai menyadari bahwa ini kok kayaknya mulai ada gerakan-gerakan untuk menyuruh buzzer ya menyerang Panji, ya kita tuh jadi penasaran dan akhirnya menonton. Nah di sini tuh skornya adalah Panji 2, buzzer 0 gitu. Jadi siapapun pihak yang berada di belakangnya buzzer-buzzer itu, ya saranku tuh sebelum kalian ngamburin duit, ngebakar duit buat mempengaruhi orang dengan cara-cara kuno seperti ini tuh, cuma mikir deh bahwa apa yang kalian lakukan itu sebenarnya itu justru menguntungkan Panji, karena orang tuh mulai mikir jangan-jangan ini yang Panji sampaikan ini ada benarnya nih. Siapa yang dia coba singgung? Nonton ulang Jadi siapa yang untung? Bukan orang yang kalian bela dengan ngebuzzing, tetapi Panji dan Netflix. Mikir. Bang, lu udah nonton belum stand up comedy Mes Area? Udah nonton, udah yang si Master P itu kan? Ya kan? Yang sok katanya pejuang kebebasan berpendapat ya kan, tapi pas diingatkan langsung kabur ke Amerika, dapat duit di Indonesia ngabisinnya di Amerika ya, udah ngobok-ngobok Indonesia kabur ke Indonesia, ke Amerika. Itu ya yang kebiasaannya ya. Kalau gue bilang dia itu head speed ya, dibalut stand up comedy karena menghina presiden dan wakil presiden dengan fisik ya. Lalu bangga bilang ini adalah seni. Itu bukan seni, melainkan itu bisnis. Kenapa saya bilang begitu teman-teman ya? Logikanya sederhana, makin keras Anda mencaci, makin deras honor mengalir. Gak pantas dibilang komika, soalnya dia itu jubir Anis. Hati-hati, sejarah mencatat komedi sering dipakai jadi alat penggiring opini teman-teman ya. Di balik lelucon yang katanya ringan, ada misi melemahkan kepercayaan publik dan menanamkan benih perpecahan. Jangan mau tertipu ya dengan tawa-tawa ya. Benar kata Haji Bolot ya, komedian sekarang banyak yang cuman bisa menghina fisik dan privasi. Kalau yang dihina marah, Anda berlindung di balik kata baper. Tertawalah, tapi jangan sampai logika ikut mati. Nah, saran juga nih untuk para orang tua, filter tontonan anak Anda ya. Jangan sampai mereka tumbuh besar dengan pikiran bahwa merendahkan orang lain adalah sebuah cara untuk terlihat keren gitu ya. Karena
Kritik yang beradab tidak perlu merusak martabat, apalagi menjelekkan fisik seseorang. Ya, itu harus dicatat ya. Hidup Jokowi. Nah, itu dia tadi rangkuman reaksi netizen yang warna-warni banget, guys. Intinya itu, komedi itu selera ya, guys ya. Apa yang lucu buat satu orang, belum tentu lucu buat orang lain, guys. Yang penting kita itu tetap adem dan gak perlu saling hujat cuman gara-gara beda selera humor, guys. Kalau kata gue, guys. Menurut lo sendiri gimana, guys? Materi Panji kali ini dalam batas wajar komedi atau udah offset, guys? Tulis pendapat kalian di komen, guys. Kalau kalian enjoy, kalian juga like dan subscribe, guys. Oke, terima kasih.